kekuasaan atau jabatan yang melanggar hukum untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Setelah itu ada faktor penyebab korupsi. Beberapa faktor penyebab korupsi itu yang pertama kurangnya pendidikan, tidak ada sanksi yang keras, tidak ada struktur pemerintahan yang lemah, keserakahan, dan keadaan masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan dilakukan dengan rahasia, melibatkan lebih dari satu orang, adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Jenis-jenis korupsi, yang pertama itu korupsi uang negara, korupsi suap menyuap, korupsi tindakan pemerasan, korupsi penggelapan jabatan, korupsi gratifikasi, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang. Selanjutnya contoh korupsi. Contoh korupsi itu ada penyuapan, pungutan liar, penipuan, pengambilan barang yang bukan hak milik, korupsi waktu. Kalau di sekolah itu sering titip absen, mencontek, menerima atau memberi hadiah. Selanjutnya sanksi korupsi. Yang pertama pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup untuk kasus tertentu. Yang kedua denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Setelah itu uang pengganti, wajib mengganti kerugian negara jika tidak dibayar, bisa diganti dengan hukuman penjara tambahan. Selanjutnya pencabutan hak politik atau jabatan publik bisa dicabut. Yang terakhir pidana tambahan seperti perampasan aset korupsi. Selanjutnya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Yang pertama itu kita bisa menanamkan sikap yang jujur, disiplin, serta bekerja keras. Yang kedua, menanamkan sikap nasional yang positif dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, edukasi dan kampanye publik, misalnya pendidikan anti korupsi di sekolah, kampus, dan masyarakat untuk membentuk budaya anti korupsi. Nah, selanjutnya, sanksi tegas seperti pidana penjara, denda, penyitaan aset, hingga hukuman mati dalam kasus tertentu. Dan yang terakhir, pembentukan lembaga khusus seperti KPK yang independen dan fokus menangani kasus besar. Kesimpulannya, jadi korupsi merugikan negara dan masyarakat. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri melalui kejujuran, integritas, dan keberanian, menolak serta melaporkan korupsi. Mari bersama wujudkan Indonesia bersih dan bebas korupsi. Baik, itulah tadi penjelasan kakak mengenai anti korupsi. Nah, adik-adik di sini ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan tentang pemberantasan anti korupsi, boleh angkat tangan sama siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nora Makabda Aziza. Izin bertanya Kak, bagaimana peran generasi muda dalam mencegah dan melawan korupsi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Cukup? Jadi kan pertanyaannya itu bagaimana cara pencegahan untuk generasi muda itu melawan korupsi. Nah, generasi muda itu seperti kalian bukan generasi muda. Generasi muda itu berperan penting dalam mencegah dan melawan korupsi dengan cara bersikap jujur, disiplin, menyebarkan kesadaran anti korupsi. Nah, setelah itu melibatkan, kalau misalnya nih di lingkungan sekolah ada yang nyontek pas ulangan, terus ada yang ngambil barang temannya, nah itu bisa dilaporkan. Terus dilaporkannya itu ke pihak BK. Kalian boleh melaporkan kalau itu merupakan tindak korupsi. Terus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mulai dari hal kecil dulu nih. Kalau misalnya dari jujur dulu, kalau bertanya dulu, ini kerjain PR-nya kerjain sendiri atau nyontek. Nah pasti itu kan kalian tanya teman kan, tapi ngomongnya ngerjain sendiri. Nah itu kan itu udah masuk contoh korupsi di lingkungan sekolah. Terus jadi untuk mencegah korupsi di generasi kita itu, di generasi kalian, dari anak-anak itu dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, untuk dibiasakan disiplin, jujur, dan jangan suka mengambil hak yang bukan milik kita. Itu termasuk tindakan korupsi. Ada lagi yang
saja yang dapat kakak sampaikan dari penyuluhan kakak pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan